HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Hai kawan putra putri siswa Hinduni, ayo tamara gerai siswa Hinduni. Mari kita meresapi intisari Hindu Dharma, tata susila cara tiga pilar Hindu Dharma, agar kita semua jadi anak yang subur. Pemirsa HiTV Napi Oti, kita jumpa lagi di kanal YouTube HiTV Channel 3 Jembatan Pencerahan. Beberapa menit ke depan, hari-hari Anda akan kami warnai dengan tos, tayangan on the spot berupa tontonan, berisi tatanan, dan memberi tuntunan untuk kita bersama. Senang sekali bersama saya Diah Parisya, kita awali dengan high schooling, dilanjutkan dengan berbagai acara menarik lainnya. Selamat menyaksikan. Hai kawan putra putri siswa Hinduni, ayo tamara gerai siswa Hinduni. Mari kita meresapi intisari Hindu Dharma, tata susila cara tiga pilar Hindu Dharma, agar kita semua jadi anak yang suputra, berbakti pada kedua orang tua kita, agar kita selalu jadi anak yang suputra, mengabdi dan berbakti pada nusa dan bangsa. Inilah media yang Transfer nilai dan moral sangat diperlukan untuk membentuk karakter building. Inilah Sekolah Rumah Hindu Dharma High Schooling dalam program Tutur Sebelum Tidur. Rindu para siswa-siswi Hindu, high schooling namanya sekolah rumah Hindu. Waspada sang keledai. Cerita dimulai dari seekor keledai yang sedang merumput di tengah hutan sendirian. Karena rumput yang hijau membuat keledai tak peduli dengan keadaan di sekitarnya. Tanpa disadari, ada sepasang mata yang mengintip dan siap menerkam. Seekor serigala yang sejak tadi mengamati gerak-gerik si keledai. Sekarang saatnya aku berpesta daging empuk, kata serigala dalam hatinya. Lalu serigala pergi menghampiri keledai. Hai keledai, kau akan jadi makan siangku yang paling lezat. Tak ada tempat buatmu untuk melarikan diri lagi. Ayo sini kau keledai, kata serigala. Tanpa menunggu lama, serigala langsung menyergap. Untung saja keledai bisa menghindar. Ampun tuan serigala, tunggu dulu serigala, kata keledai. Tapi sebelum semua terjadi, keledai punya siasat untuk melarikan diri. Ampun serigala, sebelum kau memakanku, aku punya satu permintaan terakhir, kata keledai. Ayo katakan apa permintaan terakhirmu. Sebelum dagingmu ku makan, kata serigala. Aduh serigala, ampun. Tapi sebelum kau memakanku, tolong cabut dulu duri yang ada di kakiku. Duri? Apa peduliku dengan duri yang ada di kakimu? Duri di kakimu harus dicabut. Kalau tidak, tenggorokanmu bisa tertusuk kalau kau menelanku, kata keledai. Oh, oke. Benar juga permintaanmu, keledai. Tanpa membuang waktu, serigala langsung mengangkat kaki keledai untuk mencabut durinya. Serigala mengendus memeriksa kaki keledai sambil membayangkan empuknya daging keledai. Namun tiba-tiba keledai menendang mulut serigala. Au! Teriak serigala.
Tendangan keledai membuat gigi serigala rontok sehingga mulutnya kesakitan dan ia meraung-raung. "Au, sakit, sakit!" "Alangkah bodohnya aku diperdaya keledai dungu," kata serigala. Akhirnya keledai dapat meloloskan diri dari ancaman serigala sombong itu. Nah, pesan yang dapat kita ambil dari cerita ini, selalulah waspada pada setiap tindakan. Lengah dan sombong akan merugikan dirimu sendiri. Cerita ini dikutip dari buku Nandaka Tantra Sri Nidya Tantri. Sampai jumpa dalam tutur sebelum tidur selanjutnya dengan cerita dan tokoh yang berbeda. Salam damai, Channel 3. menjadi siswa-siswi yang ku ingin seperti Toyani, wajah sederhana. Jika ada yang bertanya apa cita-citamu, Beningnya Toyani, pencarian ini, heningnya Toyani, jadilah seperti air. Makin sederhana, makin bermakna. cermin hati ini. Pemirsa Hai TV Channel 3, apa kabar Anda? Mogi-mogi tetap becek dalam karunia yang widi. Berjumpa kembali dalam program Wartam Flash, mengulas insight Wartam tiap edisinya bersama saya Nia Gandewa dan seorang penulis Wartam, Bapak Gede Swantana. Kali ini kita berdua tengah menggenggam Wartam edisi 90 dengan banner Yatnya Mahardika. Pak Swantana, dari Orti nih Bapak? Sehat-sehat. Pak ya. Nah sekarang kan kita tengah menggenggam Wartam nih edisi ke-90 dengan cover sebuah persembahan Yatnya kita sebut dengan Banten Pejati. Bagaimana Bapak menggambarkan cover Wartam edisi kali ini? Nah, ini indikasi dari praktek langsung orang Bali. Ya. Bagaimana masyarakat Bali memaknai dan kemudian melakoni yatnya itu dalam bentuk praktek dan bentuk formnya langsung. Ya. Betul sekali Bapak ya. Nah pemirsa, kalau kita buka DBI di setiap halamannya diawali dengan rubrik Bungklang Bungkling, sebuah satir inspiratif mengenai bulan kemerdekaan yang kita peringati bulan Agustus. Dan selanjutnya kita buka di Ancak Saji nih sebagai rubrik awal juga mengulas tentang Yatnya Mahardika ya Bapak ya. Momentum bulan Agustus walaupun sudah lewat tapi esensinya penting untuk kita ketahui, dan juga sebagai bulan kemerdekaan yang menitipkan pesan pada kita, mengingatkan kembali bahwa dirinya berada dalam arus yatnya demi mencapai tujuan yang mahardika. Nah, gimana Bapak ulasannya tentang rubrik Ancak Saji ini? Ya, secara umum kan Wartam dengan yatnya Mahardika ini mencoba menarasikan bagaimana kita membangun kreasi yang berupa yatnya tadi ini, ritual tadi itu untuk mencapai mahardika, mencapai kebebasan. Jadi yatnya itu menjadi sebagai alat, sebagai sebuah metode untuk mencapai pembebasan itu secara inti, dan kemudian dihubungkan dengan bulan kemerdekaan ini. Jadi para pahlawan juga mengerjakan ini sebenarnya dalam bentuk semangat bagaimana membangun bangsa, berkorban untuk membangun bangsa. Jadi ada korelasinya. Jadi bagaimana Wartam yatnya Mahardika ini membawa korelasi antara bentuk yatnya yang ini kemudian implementasi dalam bernegara. Dalam bernegara Iya. juga Bapak ya. Nah pemirsa, kalau kita buka di halaman 4 masih di awal Wartam edisi 90 ada rubrik Candi Bentar mengulas tentang Panca Mahayatnya ditulis oleh Bapak Jelantik Sutanegara. Nah kali ini Panca Mahayatnya bagaimana nih Pak korelasi antara praktek langsung dari Panca Yatnya ini dengan pembebasan yang diharapkan oleh setiap orang mencapai tujuan itu? Iya, seperti misalnya kita di dalam panciyatnya kan manusia yatnya kita biasa dengan upekara untuk manusia, tetapi mahayatnya ini bagaimana membebaskan penderitaan manusia itu sendiri
Nanti lebih luasnya tidak hanya dalam bentuk form ritual itu, tetapi juga membantu sesama. Itu salah satu contohnya. Begitu juga dewayatnya, resiatnya, budayatnya memelihara alam. Nah, itu mahayatnya yang maksudnya lebih luas dari konteks bentuk. Dia melampaui bentuk sehingga nanti dalam konteksnya mahardika itu terjadi. Ya, sama juga di tulisan Praputut Sude, yatnya sebuah lisan learning. Jadi ada proses pembelajaran yang bisa kita dapatkan dari praktik yatnya. Ya, tentu di in the between kan, bagaimana terutama generasi ini, bagaimana mereka bisa melakoni bentuk itu. Tentu ada proses di sana, dan proses itu bisa panjang. Satu, mengurai bentuknya, kemudian menginternalisasi nilai yang ada di dalamnya. Tentu ini adalah pembelajaran. Dan kita sampai pada rubrik utama Wartam edisi 90 oleh Bapak Wayan Soekarno, yatnya Mahardika. Jadi dalam yatnya Mahardika ini disampaikan suci untuk sempurna, juga kita sampai pada harmoni dari yatnya Mahardika. Pak Swantana, sedikit statementnya dari tulisan Bikori Agung ini. Ya, tentu bagaimana harmoni itu. Ya. Karena Mahardika dia menjadi harmoni. Jadi goal akhir dari kemahardikaan itu harmoni. Jadi atau di awal juga dengan harmoni orang bisa mencapai mahardika. Ketika mahardika, harmoni itu bisa dijaga. Jadi sebuah siklus sebenarnya itu. Inti yang disampaikan ini adalah siklus bagaimana yatnya itu bekerja di semesta ini. Yeah. Nah, kita sudah tiba di rubrik Warta Manawa. Dalam edisi Wartam edisi 90 ini telah hadir Ida Pedanda Putra Yoga menyampaikan tentang yatnya Mahardika. Seperti apa unsur yatnya sebagai persembahan, juga bagaimana yatnya disandingkan dengan kata Mahardika jelang hari kemerdekaan juga tersampaikan di Wartam edisi 90 kali ini. Ya, sangat variatif sekali ya Pak Swantana untuk Wartam edisi kita 90 kali ini. Untuk lebih lengkapnya pemirsa bisa membaca dan membeli majalah Wartam di agen terdekat kota Anda, atau silahkan datang ke butik buku Indo Wartam Jalan Nangka Selatan 29A Denpasar, atau menghubungi langsung 0361 4747 299. Saya Mia Gandewa dan Bapak Ide Swantana pamit undur diri. Salam damai, Channel 3. Ada 3 hal penting yang harus dihayati dalam kehidupan ini: agama, ilmu, dan seni. Agama menuntun hidup menjadi terarah, ilmu menjadikan hidup lebih mudah, dan seni membuat hidup jadi indah. Saya Budi Gede Suyoga untuk Hai TV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Berikut ini program Cemeti Cerah 5 Menit akan menemani Anda membuka lebih luas jendela Hinodharma untuk pencerahan jiwa. Pemirsa HTV Channel 3, apa kabar Anda? Mogi-mogi serta becik dalam karunia yang widi. Berjumpa kembali dalam program Cemeti Cerah 5 Menit bersama saya Mia Gandewa, yang kali ini ditemani seorang kolumnis Wartam yang akan mengedarkan topik hangat kita, telepon. Sebuah media komunikasi yang sangat digemari dan bahkan dibutuhkan di era saat ini. Nah, bagaimana kaitannya ketika telepon ini digunakan sebagai bentuk atau upaya menanamkan karakter building bagi anak-anak Hindu? Pemirsa, jangan kemana-mana, mari kita temukan jawabannya setelah pariwara yang satu ini. Didukung oleh Duparani, Dupanya Hindu Sejati. Pemirsa HTV Channel 3 masih di studio Wartam ditemani background kita yang berwujud barong sebagai media komunikasi juga. Topik hangat kita tentang telepon. Nah, sebelum masuk pada topik, kita perkenalkan kolumnis Wartam yang sudah hadir, Bapak Gusti Ketut Widana. Napi Orti, Pak Widana. Setunggal Becik-becik selalu Bapaknya di antaranya. Nah, sekarang kita akan mengulas tentang telepon sebagai media komunikasi. Nah, bagaimana pandangan Bapak ketika telepon ini juga sebagai media pendidikan anak-anak Hindu, bahkan sebagai penanaman karakter building anak? Bagaimana pandangan Bapak? Ya, ketika kita bicara tentang telepon, maka kita teringat itu adalah sebagai alat komunikasi, Iya. termasuk telepon genggam yang kemudian disebut gadget dan sebagainya. Jadi ada 2 kategori media massa atau media komunikasi. Ada media cetak, ada media elektronik. Nah, di media elektronik itu salah satunya adalah telepon. Iya.
ya, televisi juga masuk, telegram dan sebagainya. Itu juga adalah media atau alat komunikasi. Nah, dalam konteks bagaimana kita bisa mengambil manfaat dari media tersebut, karena ini media telepon dalam arti yang sangat sederhana itu kan media yang bersifat audio. Kalau televisi ada visual di situ. Audio visual itu adalah media untuk mengkomunikasikan segala macam informasi, termasuk hal-hal yang berhubungan dengan bagaimana kita membangun karakter anak atau generasi. Nah, dari media-media itu dengan berbagai konten atau fitur atau aplikasi dan sebagainya, kita bisa memasukkan, menyelipkan, menyisipkan tuntunan-tuntunan ajaran agama yang kemudian dikomunikasikan, diserap oleh siapapun yang menggunakan sebagai pengguna. Tapi ingat, setiap pengguna itu harus menerapkan paling tidak disaring, sering-sering baru di-sharing. Ya, di situ ada pikirannya sesuai dengan anutan Trikaya Parisuda, pikirkan dulu, baru perkatakan, termasuk juga tuliskan, baru apa yang kita ingin apa di-sharing, apa di-posting atau dikomunikasikan. Sehingga meskipun itu termasuk media kekinian yang tergolong canggih, tapi tidak sampai mengganjihkan atau membuat diri kita itu ganjih, labil akibat pengaruh isian, kandungan atau konten berbagai media yang disebutkan, termasuk telepon, televisi, apalagi medsos. Ya, saya kira itu. Terima kasih Pak. Sebagai media telekomunikasi tidak hanya telepon saja, pengembangannya pun juga berbagai macam aplikasi yang ada, fitur-fitur yang ada memudahkan anak-anak kita atau generasi milenial ini mengakses untuk memudahkannya. Nah, sekarang pengaruhnya Pak, pengaruh telepon ini untuk menumbuhkan anak seputra itu bagaimana Pak? Ya, anak seputra itu sesungguhnya adalah tipikal ideal. Bagaimana kita bisa membangun atau membentuk atau mewujudkan seorang anak yang lahir kemudian tumbuh berkembang sebagai anak seputra. Nah, anak seputra kekinian kan sudah hidup di dalam era milenial yang serba digital, sehingga ruang gerak hidupnya hampir tidak lepas dari dunia alat komunikasi, termasuk telepon atau tontonan televisi dan khususnya medsos lewat gadget dengan berbagai fitur dan aplikasi. Jelas membawa pengaruh, karena dunia semacam alat komunikasi seperti disebutkan tadi kan ibarat seperti tong besar, wadah besar, apa saja bisa masuk di dalamnya di situ, baik yang bernuansa negatif maupun yang diharapkan berpengaruh positif. Karena itu prinsip kita adalah kita tidak bisa merubah apa yang sudah ada di dalam fitur-fitur aplikasi tersebut, tidak mungkin bisa merubah, karena itu ada semacam yang mengelola kan. Kita lah sebagai pengguna, baik orang tua kepada anaknya atau anak dengan rekan-rekannya di lingkungan sekitar, di lingkungan sekolah, bisa mengkondisikan diri untuk memilah dan memilih mana yang sekiranya bermanfaat untuk pembentukan karakter seorang anak tersebut agar sesuai dengan tipikal anak seputra yang hormat, tetap hormat pada orang tua, kemudian taat pada segala swadharma kewajiban dan menjalankan amanat, baik amanat ajaran agama maupun amanat dalam kehidupan itu sendiri. Saya kira itu. Ya, bicara tentang faktor atau pengaruh positif dan negatif dari telepon ini Pak, tentu penting adanya pendampingan atau arah-arahan dari orang tua atau yang lebih tua untuk memantau, menemani anak-anaknya menggunakan telepon ini. Nah, muatan-muatan apa yang penting disisipkan dari orang tua pada anaknya, terutama dalam penggunaan media telekomunikasi apapun, Pak? Ya, jadi media telekomunikasi apapun bentuknya, seperti yang sudah dirinci tadi, tetap memberikan pengaruh. Dan yang kita inginkan adalah mencegah pengaruh itu menjadi bahan-bahan yang membuat anak itu dikonstruksi secara negatif, karakteristiknya. Nah, itu benar tadi disebutkan bahwa
ketika kita menggunakan media apapun, media telekomunikasi tersebut atau alat komunikasi atau media informasi, tetap diperlukan adanya pendampingan. Mana yang bisa ditonton, yang mengandung tuntunan tentunya, mana yang semestinya sepatutnya belum atau bahkan tidak sama sekali perlu ditonton, karena lebih banyak pengaruh negatifnya daripada pengaruh positifnya. Ini peran keluarga, orang tua, kakak, adik, saudara dan sebagainya, bagaimana mengkondisikan agar ketika menggunakan berbagai macam alat komunikasi tersebut dengan berbagai fitur aplikasinya, kita tetap menerapkan prinsip jadi saring ya, sering-sering ya, bagaimana kita bisa kemudian untuk menjadikannya materi-materi dalam media komunikasi lebih bermanfaat bagi pembangunan karakter anak subputra tersebut. Kira itu. Terima kasih Pak Udana, begitu mencerahkan pemirsa dan kita tentunya. Demikian pemirsa ITV Channel 3, itulah tadi Cemeti cerah 5 menit, semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi untuk kita bersama. Saya Mega Dewa dan Bapak Agusti Ketut Widana pamit undur diri. Salam damai, Channel 3. Sebentar lagi Anda akan ikuti Sundari Nada. Jalinan makna di balik nada. Om Ida Sang Yang Widi, Ida Sang Yang Widi, Ida Sang Yang Widi, Ida Sang Yang Widi. Om Ida Sang Yang Widi, Ida Sang Yang Widi, Ida Sang Yang Widi. Pemirsa, demikian tadi tontonan Hai TV berisi tatanan dan memberi tuntunan telah kita nikmati. Harapan kami semoga bermanfaat dan menginspirasi untuk kita bersama. Saya Widi Puspitarani mewakili seluruh kru Hai TV Channel 3 mohon pamit undur diri. Maaf jika ada yang tak berkenan. Sampai jumpa dalam Hai TV berikutnya. Salam damai Channel 3. Sang Yang Widi, Ida Sang Yang Widi, Ida Sang Yang Widi. Om Ida Sang Yang Widi, Ida Sang Yang Widi, Ida Sang Yang Widi, Ida Sang Yang Widi. Om Ida Sang Yang Widi, Ida Sang Yang Widi, Ida Sang Yang Widi, Ida Sang Yang Widi, Ida Sang Yang Widi. Hai TV Channel 3, Jembatan Pencerahan.